untuk menyampaikan pemaparan. Boleh saya bisa ini? Boleh jalan-jalan, Pak. Boleh jalan-jalan ya. Saya minta itu dong. Saya minta itu dong. Nah, teman-teman media, saya melaporkan bahwa target investasi kami tahun 2024 memang agak tinggi banget karena kita punya defisit APBN kita kan turun menjadi di bawah 3%. Dan salah satu cara strategi bagaimana pertumbuhan ekonomi kita tetap di atas 5%, maka ruang fiskalnya itu sebagian diisi oleh peningkatan investasi. Tahun ini Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kami target investasinya sebesar 1.650 triliun. Ini angka pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Ini bukan angka yang sedikit. Dan dalam RPJM itu sebesar 1.239,3 triliun. Itu dalam RPJM. Tapi dinaikkan menjadi 1.650 triliun. Apa yang terjadi teman-teman? Realisasi investasi kita di kuartal pertama sebesar 401,5 triliun rupiah. Saya ulangi, realisasi investasi kita pada kuartal pertama sebesar 401,5 triliun rupiah. Tumbuh secara Q&Q dibandingkan dengan kuartal keempat pada 2023, tumbuhnya sekitar 9,8%. Dan dibandingkan dengan semester pertama di tahun 2023 year on year itu tumbuh 22,1%. Jadi kalau kita berbicara mau tarik dari Renstra, ini tumbuh sekitar 32,4%. Tapi kalau kita mau target dari Presiden, sekarang realisasinya sudah mencapai 24,3%. Jadi dari target 1.650 triliun itu sudah mencapai 24,3%. Ini terjadi, teman-teman, saya aja jujur ya, ini terjadi karena bantuan dari semua lapisan masyarakat, terutama media, teman-teman dari DPM PTSP dan khusus kepada tim dari Kementerian Investasi yang saya apresiasi Pak Yuliot sebagai Deputi Dalak yang betul-betul turun menjemput bola, mengecek teman-teman investor, mengecek LKPM-nya, apa masalahnya, kemudian bisa kita mendapatkan realisasi yang seperti sekarang ini. Saya terima kasih sekali lagi. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja adalah 547.419 orang. Jadi penyerapan tenaga kerjanya ini 547.419 orang. Nah, kemudian teman-teman, antara PMA dan PMDN, PMA-nya sebesar 50,9% atau setara dengan 204,4 triliun rupiah. Alhamdulillah, ini sebagai wujud dari kepercayaan global kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Bayangkan, dunia dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, tidak ada kepastian, tetapi foreign direct investment kita masih alhamdulillah tetap terjaga. Ini terjadi karena kolaborasi kerjasama yang baik antara arahan Bapak Presiden, arahan Pak Menko, dan kementerian-kementerian teknis termasuk kementerian kami. Dan khususnya sekali lagi, sekalipun berita politiknya tinggi kemarin, tapi tidak setinggi 2019. Dan itu teman-teman media yang paling top deh. Secara PMA, secara year on year tumbuh 15,5%. Kemudian PMDN kita itu 49,1%. Jadi idealnya itu dalam kuartal-kuartal sebelumnya PMA itu 53%, 52%. Tapi kali ini 50%. Tapi teman-teman investor dari dalam negeri tidak kalah agresifnya juga untuk mampu bagaimana melakukan percepatan realisasi investasinya. Dan ini terjadi karena kecepatan kita juga dalam melayani. Jadi kecepatan kita dalam melayani teman-teman investor sehingga mereka bisa melakukan hal yang sama. Itu PMDN 49,1%, tumbuh secara year on year 29,7%. Jadi naiknya cukup signifikan atau setara dengan 197,1 triliun rupiah. Ini secara umum. Kemudian teman-teman,
Antara perbandingan Jawa dan luar Jawa, salah satu KPI dari Kementerian Investasi yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada kami adalah investasi itu harus berkualitas. Salah satu ciri daripada investasi yang berkualitas itu adalah keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa. Kita tahu bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional kita dari sektor investasi di atas 30%. Berarti untuk meng-create pertumbuhan pada wilayah-wilayah tertentu, instrumennya salah satu diantaranya adalah investasi. Bagaimana potretnya? Kita lihat di Jawa, itu secara investasi dari 401 triliun di Jawa itu 49,9%. Year on year-nya tumbuh 28,5%. Di luar Jawa 50,1%. Nah kita lihat di kuartal pertama ini, itu cukup agresif. Beberapa investasi yang masuk di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, DKI, ini cukup luar biasa sekali. Karena memang teman-teman pemerintah daerah juga sekarang DPMPTSP itu berkolaborasi dengan kami dengan kerja yang cepat. Luar Jawa 50%. Nah kita lihat di industri apa saja sih yang masuk ini dari kuartal pertama. Teman-teman bisa lihat, karena kita mengarah kepada hilirisasi. Saya alhamdulillah sejak 2021 kita canangkan komposisi pertumbuhan investasi itu sudah lebih banyak kepada sektor industri. Ini sebagai bentuk daripada instrumen hilirisasi. Industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya itu 48,1 triliun. Kemudian transportasi gudang dan telekomunikasi 48 triliun. Berapa persen ini Tina? Dari sekitar 10%. Bisa nggak dipresentasikan ini timnya nih? Lebih dari 10%, kan itu 401 Pak, jadi lebih dari 10%. Oh ya, ini beda-beda tipis. Ya, ini artinya transportasi gudang dan telekomunikasi ini juga tinggi nih. Betul. Ini. Kemudian pertambangan 42,3 triliun. Ya. Industri perumahan, kawasan industri dan perkantoran 29,4 triliun. Nah ini industri makanan naik loh. Biasanya industri kimia ini. Betul. Di nomor 5 ini biasanya industri kimia. Sekarang industri makanan yang naik 29 triliun rupiah. Jadi kita lihat teman-teman, hilirisasi ini kaitannya dengan industri logam dasar, pertambangan dan kawasan industri. Ini inheren ini. Jadi nggak bisa lagi kita bohong-bohong nih. Ini. Nah kemudian transportasi gudang ini bagus juga jasanya ini. Nah wilayahnya di mana aja teman-teman? Kita lihat wilayah untuk PMA PMDN pada triwulan pertama itu pertama adalah Jawa Barat 64,7. Yang kedua DKI Jakarta 58,4, yang ketiga Jawa Timur, yang keempat Sulawesi Tengah, yang kelima Banten. Jadi Sulawesi Tengah mungkin dalam sejarah ini ya